I've tried playing it cool, but when I'm Halo, nama saya Sylvia. Saya mahasiswi dari Trisakti School of Management. 3. Halo, nama saya Gita. Saya mahasiswi dari Trisakti School of Management. Halo, nama saya Armira. Saya mahasiswi dari Trisakti School of Management. Hai, saya Retna Wulandari. Saya dari Trisakti School of Management. Lihat video kita ya. Halo guys, perkenalkan. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai e-commerce. Nah, materi pembahasannya yang pertama ada sejarah dan perkembangan e-commerce, pembahasan e-commerce dan komponen e-commerce yang akan dibahas oleh saya sendiri, Sylvia Loren. Dan selanjutnya ada macam-macam dan jenis-jenis e-commerce yang akan dibahas oleh teman saya, Gita Sanita. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan istilah-istilah e-commerce yang akan dibahas oleh teman saya juga, Ermira Sari. Dan yang terakhir ada dampak dan ancaman e-commerce yang akan dibahas oleh teman saya juga, Retna Wulandari. Nah, pertama-tama saya ingin membahas sejarah dan perkembangan e-commerce. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974. Pada saat pertama kali banners elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI atau Electronic Data Interchange untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan atau pembelian invoice secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan web, di mana pembelian barang dan jasa di World Wide Web melalui server aman HTTPS. Protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis yang memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi suatu atau sebuah sektor ekonomi baru. Namun sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Selanjutnya, pembahasan e-commerce. Perkembangan teknologi informasi terutama internet merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lainnya di seluruh dunia. Dengan menggabungkan jaringan komputer perusahaan dengan internet, maka perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan bisnis atau konsumen secara lebih efisien. Sampai saat ini, internet merupakan infrastruktur ideal yang untuk menjalankan e-commerce, sehingga istilah e-commerce pun menjadi lebih identik dengan menjalankan bisnis di internet. Pertukaran informasi dalam e-commerce dilakukan dalam format digital, sehingga kebutuhan akan pengiriman data dalam bentuk cetak dapat dihilangkan. Dengan menggunakan sistem komputer yang saling terhubung melalui jaringan telekomunikasi, transaksi bisnis bisa dilakukan secara otomatis dan dalam waktu yang singkat. Akibatnya, informasi yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi bisnis tersedia pada saat diperlukan. Dengan melakukan bisnis secara elektronik, perusahaan dapat menekan data biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pengiriman informasi. Proses transaksi yang berlangsung secara cepat juga mengakibatkan meningkatnya produktivitas perusahaan. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan solusi untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dan menghadapi tekanan bisnis. Nah, di mana penggunaan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi, biaya, dan produktivitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing. Nah, dari sejarah dan pembahasan e-commerce yang tadi saya sudah sampaikan, pastinya sekarang kita dapat simpulkan dong, apa sih pengertian dari e-commerce itu? Nah, e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, atau pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya, di mana e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Nah, dari e-commerce ini ada 5 komponen e-commerce. Yang pertama itu ada produk, yang kedua tempat penjualan produk, yang ketiga itu ada cara menerima pesanan, yang keempat cara pembayaran, dan yang kelima metode pengiriman. Istilah-istilah dalam e-commerce. Istilah e-commerce ini bermacam-macam. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang e-cash atau electronic cash atau digital money
atau bisa juga disebut dengan digital cash. Ini artinya seseorang dapat melakukan pembayaran dengan cara mengirimkan satu nomor ke nomor yang lain dalam sebuah komputer. Terus yang kedua itu adalah e-wallet. E-wallet ini singkatan dari electronic wallet. Pembayaran dilakukan dengan menyimpan nomor kartu kredit Anda ke hard disk dalam kondisi terenkripsi dengan aman. Pembelian dilakukan pada situs web yang mendukung e-wallet tersebut. Pada saat tombol pay ditekan, maka proses pembayaran melalui kartu kredit akan dijalankan transaksinya secara aman oleh server perusahaan wallet. Terus yang ketiga adalah cash on delivery. Cash on delivery ini adalah suatu istilah dalam mode pembayaran, yaitu penerima kiriman menyerahkan uang atau meminta agar rekeningnya didebit dan meminta pembayaran kepada penerima kiriman dengan jumlah penuh tanpa pengurangan. Terus selanjutnya adalah electronic fund transfer. Electronic fund transfer ini ditandai juga dengan electronic banking, yaitu menggunakan teknologi komputer dan elektronik sebagai pengganti cek, giro, dan transaksi lainnya yang menggunakan kertas. EFT ini diimplementasikan melalui alat seperti kartu atau kode yang memungkinkan seseorang mengakses suatu rekening. Selanjutnya adalah electronic bill presentment and payment. Ini artinya salah satu sarana yang dikeluarkan oleh bank dalam penyajian data tagihan serta pembayaran yang dilakukan secara online atas pemakaian kartu kredit dari yang dikeluarkan oleh pihak bank. Selanjutnya adalah telepon billing system. Transaksi yang dagang yang dilakukan melalui telepon memungkinkan customer untuk membeli barang atau layanan dan jumlah pembayarannya disertakan ke rekening telepon. Adalah tujuan e-commerce. Tujuan e-commerce adalah dengan adanya e-commerce ini perusahaan dapat lebih meningkatkan keuntungannya secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua itu adalah manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce ini bermacam-macam. Yang pertama, dia dapat meningkatkan e-commerce market, yaitu pangsa pasar. Transaksi online yang dapat membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer sebagai perantara bisnis tersebut. Yang kedua adalah menurunkan biaya operasional. Dengan adanya e-commerce, perusahaan dapat menurunkan biaya operasional mereka, termasuk biaya gaji karyawan, penyimpanan produk maupun perawatan gudang dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan biaya operasional itu sudah berkurang. Yang ketiga dia adalah melebarkan jangkauan atau reach global. Di sini artinya transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tanpa terbatas. Artinya tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Selanjutnya adalah meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce ini mengizinkan setiap customernya untuk memilih sendiri barang yang mereka inginkan. Jadi secara otomatis kepuasan customer terhadap e-commerce ini pun meningkat. Yang kelima adalah meningkatkan supply management. Transaksi e-commerce menyebabkan efisiensi biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia. Sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut, maka sistem supply management yang ada di perusahaan itu pun harus meningkat atau lebih baik. Terus yang keenam adalah memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor, di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual, apabila kehabisan barang dapat memesannya setiap waktu, karena online serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer. Ini selanjutnya manfaat e-commerce itu sendiri ada berbagai macam dari segi organisasi, perusahaan maupun masyarakat. Bagi organisasi pemilik e-commerce, manfaatnya adalah yang pertama yang kayak tadi, yaitu untuk meningkatkan marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Yang kedua, dengan capital outlay yang minim, sebuah perusahaan dapat melebarkan atau mengekspansi jaringan perusahaannya ke internasional. Yang ketiga, e-commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, pencarian informasi, sehingga otomatis keuntungan perusahaan pun akan meningkat. Yang keempat, e-commerce mengurangi waktu untuk outlay modal dan penerimaan produk dan jasa. Yang selanjutnya adalah bagi sisi konsumen. Yang pertama, e-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dan melakukan transaksi selama 24 jam. Ini artinya e-commerce tidak memiliki batas waktu. Yang kedua, e-commerce memiliki lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. Yang ketiga,
e-commerce menyediakan produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat. Yang keempat, pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik maupun hari ataupun minggu. Dan bagi masyarakat, e-commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. Terus yang kedua, memungkinkan semua orang di negara-negara dunia dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk yang beraneka ragam. Seperti di era perkampungan itu kan ibaratnya mereka susah untuk keluar ke kota, tapi dengan adanya e-commerce ini memudahkan untuk mereka. Jenis e-commerce, pada awal pertumbuhannya, jenis e-commerce itu hanya meliputi bisnis to consumer, tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangannya menjadi bisnis to bisnis dan consumer to consumer. Apa sih itu? Bisnis to bisnis ini merupakan komunikasi bisnis online di mana antar pelaku bisnis. Jadi penjual dan pembelinya adalah organisasi perusahaan. Terus pada umumnya transaksi ini dilakukan oleh trading partner yang sudah saling kenal dengan format data yang telah disepakati bersama. Yang kedua ada bisnis to consumer. Ini jenis perdagangan elektronik di mana sebuah perusahaan akan menjual langsung barang-barangnya kepada si pembeli. Contoh perusahaan kelas dunia yang menerapkan B2C adalah Amazon.com. Nah, e-commerce ini ada e-commerce yang penjualannya adalah perusahaan dan pembelinya adalah perorangan, merupakan mekanisme toko online. Jadi kayak seperti online shop. Jadi di mana transaksi e-merchant dan dengan customer yang sifatnya terbuka untuk publik. Jadi setiap individu tuh dapat mengaksesnya melalui suatu web. Dan yang terakhir ada customer to customer. Di sini itu seseorang menjual produk kepada orang lain. Biasanya sistem komunikasi dan transaksi antara konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh yang menerapkan situs itu ada www.getir.com, www.ebay.com, dan www.moonvie.com. Yang disebut dengan marketplace. Marketplace ini biasa dianggap sebagai penyedia jasa mall online. Namun yang berjualan itu bukan penyedia website, melainkan orang-orang yang mendaftar ke website tersebut untuk berjualan. Marketplace ini pada umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk setiap transaksi yang terjadi. Jadi dia nih seperti sistem pembayaran escrow atau lebih dikenal sebagai rekening bersama. Jadi setiap transaksi yang di sistem marketplace ini pembeli akan mentransfer uangnya, tapi uangnya itu akan disimpan oleh pihak marketplace. Jadi nanti setelah pihak penjual itu mengirim barang dan pembeli sudah menerima barangnya, baru pembayaran tadi diteruskan oleh marketplace diteruskan kepada si penjual tersebut. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan retail. Retail ini merupakan jenis e-commerce di mana semua proses jual belinya itu dilakukan melalui sistem yang diterapkan oleh retail yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan jual beli di retail ini biasanya aman. Tapi nih kekurangannya, dia cuma barang yang dijual itu nggak terlalu banyak, cuma ada tersedia sekitar 1 atau 2 produk. Contohnya itu seperti Lazada, ada Zalora, Bershka. Yang ada di Indonesia, yang pertama itu ada iklan baris. Iklan baris ini merupakan salah satu bentuk e-commerce yang paling sederhana. Bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris. Biasanya ditemui di koran-koran ke dalam dunia online. Penjualnya itu biasanya menggunakan sosial media atau forum untuk beriklan. Biasanya ini di iklan baris ini transaksinya tuh nggak bisa langsung diselesain di website tersebut. Jadi penjual sama pembelinya harus bertemu untuk berinteraksi. Contohnya ini ada OLX, ada Berniaga, sama FGD Kaskus. Yang kedua ada yang disebut dengan marketplace. Marketplace ini bisa dianggap sebagai Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari e-commerce. Yang pertama adalah revenue stream atau aliran pendapatan yang lebih memungkinkan dan menjanjikan yang tidak bisa ditemui oleh transaksi tradisional.
Yang kedua adalah menurunkan biaya operasional. Mungkin kalau misalkan kita tidak menggunakan e-commerce, itu tidak menghemat biaya operasionalnya. Yang ketiga adalah jangkauannya lebih luas. Nah, mungkin kalau misalkan menggunakan e-commerce, seluruh dunia akan tahu. Nah, yang keempat dapat meningkatkan customer loyalty. Selanjutnya dapat meningkatkan supplier management, lalu memperpendek waktu produksi. Yang terakhir, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Nah, sekarang dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama adalah kehilangan segi finansial secara langsung akibat kecurangan. Nih, misalkan ada seorang penipu yang mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia bisa mengubah semua data finansial itu. Terus yang kedua, bisa kehilangan kesempatan berbisnis. Nah, e-commerce itu kan menggunakan internet. Kalau misalkan internetnya ada gangguan, pasti bisnis kalian juga akan terganggu. Yang ketiga adalah kehilangan informasi yang penting dan rahasia dan juga berharga. Takutnya akan jatuh ke pihak-pihak yang tidak berhak, dan itu juga akan merugikan Anda. Lalu ada penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya. Nah, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan rekening orang lain, sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Lalu selanjutnya adalah kehilangan kepercayaan dari konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Lalu adalah kerugian yang tidak terduga disebabkan gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran praktek bisnis yang tidak benar, lalu kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektroniknya. Nah, lalu ada ancaman menggunakan e-commerce. Nah, yaitu threats, bisa disebut juga, merupakan kemungkinan munculnya kejadian yang dapat membahayakan aset-aset yang berharga. Ada beberapa bentuk ancaman yang mungkin terjadi, misalnya sistem penetration. Nah, orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat diperoleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang kedua ada authorization violation, pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki oleh seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Lalu ada planting. Planting itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal, tapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Lalu ada communication monitoring, yaitu seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Lalu ada juga communication tampering, yaitu segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi. Nah, seperti misalkan mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Lalu ada denial of service, yaitu menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang terakhir adalah repudiation, yaitu penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. I've tried playing it cool.